Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa, senang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Kabar Jambi edisi Kamis 7 Maret 2024. Dan hari ini begitu semangat karena memang kembali lagi ya, seperti yang kita alami saat ini, seperti yang saya gunakan juga, bahwa manusia itu menggunakan bahasa sebagai lambang yang bisa digunakan untuk berkomunikasi juga kepada pemirsa, misalnya saya gunakan, dan juga kepada hadirin ataupun juga ketika bertemu dengan orang-orang baru. Dan ternyata bahasa Indonesia pun juga baru-baru ini diajukan sebagai salah satu bahasa internasional yang sedang disidangkan juga di UNESCO. Dan kita harus turut bangga karena bahasa Indonesia ini mulai dikenalkan ke seluruh dunia. Apalagi ada peraturan presiden juga menyatakan bahwa ketika kita berkomunikasi di luar negeri pun, bahwa kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Benar nggak ya? Ini nanti kita tanya deh sama dua narasumber kita pada hari ini ya. Dan memang terkait dengan masih bahasa dan literasi, tema kita hari ini adalah Pemuda Jambi membangkitkan literasi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, kita sudah kehadiran dua narasumber. Sebenarnya sudah tidak asing lagi karena kita memang sering berbincang dan berdiskusi. Apalagi dua pemuda ini seru menginspirasi anak-anak untuk berani mengutarakan dan juga berkomunikasi ataupun juga menggunakan kemampuan terkait dengan literasi. Kita sapa yang mana dulu nih ya? Oke deh, kayaknya yang ujung deh ya. Kalau biasanya yang cantik duluan, yang ganteng duluan ya, kayak gitu. Oke deh, halo Bang Yogi, selamat siang. Selamat siang. Sehat Bang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Kabar-kabarnya ini habis pulang liburan ya. Tadi malam baru nyampe ya? Iya betul, tadi malam baru sampai Jambi dari Kerinci kami. Dari Kerinci. Dan itu kegiatan? Kegiatan dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Waduh, jadi ini sebenarnya istilahnya liburan, tapi liburannya ini yang apa ya, sambil bekerja gitu ya, atau bekerja nih apa ya, ngambil-ngambil waktu, curi-curi waktu, ini liburan gitu ya. Oke Bang Yogi, nanti kita akan berdiskusi dan berbincang terkait dengan sebenarnya bagaimana sih pemuda dan juga kedekatannya dengan literasi ya, karena kita mau tidak mau memang harus menggunakan literasi, dan kemampuan literasi ini sekarang sangat-sangat dibutuhkan ya. Betul sekali. Oke, dan selanjutnya nih ada Rizda. Halo Kak Rizda. Halo Bang Rido. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini keluar nama asli saya di sini ya. Biasanya saya dipanggil ya? Hazard Akbar, di sini jadi Rido sama mereka berdua. Oke, belum briefing tadi. Ya belum briefing. Ya, jadi Rizda ini sebenarnya nggak asing lagi ya Bang Eko ya. Udah sering muncul ya Bang Eko ya. Nah Rizda, gimana Da? Apa kabarnya sehat Da? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terus? Takut nih dikontrak jadi bintang tamu tetap ya. OTW ya, dengan ibu produser mungkin di atas ya, untuk dikontrak jadi bintang tamu tetap. Nah, Rizda juga kabarnya baru pulang juga dari Kerinci. Iya, sama satu kegiatan kemarin di Satu Kerinci. kegiatan, jadi memang full banget ya kegiatannya terkait dengan kebahasaan. Jadi teman-teman ini melekat ya, kemana-mana tetap bawa bahasa gitu ya. Jadi dekat aja nih rasanya, bahasa lagi nih nanti ya. Oke, dan saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan juga berbincang dengan dua anak muda keren dari Jambi ini yang prestasinya sudah tidak diragukan lagi, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita lanjut nih. Tadi terkait dengan tema kita. Menurut Bang Yogi nih, kalau misalnya melihat anak muda dan literasi sekarang seperti apa sih Bang? Kalau kita ngomong tentang anak muda ya, HZ ya. Anak muda itu kan berarti definisinya orang yang ada di usia 18 sampai 30 tahun. Itu berarti di kisaran tahun 94, kelahiran tahun 1994 sampai mungkin kisaran 2005, 2006. Nah, jadi untuk literasi dan anak muda pada saat ini itu mengalami apa ya, sedikit perubahan mungkin ketika generasi muda di zaman dulu dengan zaman sekarang itu mungkin agak sedikit berbeda, mungkin jauh berbeda gitu. Kalau anak-anak muda dengan literasi di era sekarang, apalagi anak-anak zilenial itu mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di bidang literasi. Karena apa? Kalau kami melihatnya dari kacamata seorang duta bahasa, anak muda itu cenderung untuk apa ya, di zaman sekarang itu terpaku pada hal-hal yang berbau teknologi dan digital gitu. Nah, jadi ketika mereka berkecimpung di industri teknologi dan digital ini, ketika mereka tidak diarahkan dengan baik, ketika tidak ada acuan ataupun pembinaan, mereka akan mengalami yang namanya suatu apa ya, kayak kendala gitu, kendala dalam mengelola itu gitu. Nah, literasi itu kan ada 6 ya. Ada 6 literasi dasar yang kita ketahui. Ada literasi, salah satunya adalah literasi digital atau teknologi. Selain literasi membaca dan menulis. Nah, ketika mereka berkecimpung di literasi teknologi, nah itu akan membuat pikiran mereka itu menjadi berpikir lebih cepat dan lebih kritis di sisi positifnya, tetapi di sisi negatifnya mereka akan cenderung untuk mengikuti perkembangan zaman itu tidak baik gitu. Misalnya ketika mereka menggunakan media sosial, apapun informasi yang mereka terima itu akan menjadi tsunami informasi gitu. Jadi informasi buruk ataupun informasi yang baik itu akan diterima dengan gamblang tanpa adanya filter atau
ada penyaringan terlebih dahulu gitu. Sehingga ketika mereka ingin mengomentari sesuatu, mereka akan dengan gamblang menggunakan pola pikirnya apapun itu, sehingga akan mungkin bisa menyakiti pihak-pihak tertentu yang ikut menjadi korban dari apa yang mereka komentari gitu. Nah, inilah yang menjadi kendala yang perlu kita perhatikan, khususnya kita sebagai generasi muda juga, untuk membantu gimana biar teman-teman kita sama generasi muda ini bisa ikut untuk menjaga literasi itu menjadi lebih baik gitu. Waduh, ngeri ya kalau anak duta bahasa udah ngomong nih, udah fokusnya cara penggunaan bahasanya keren ya, terpana gitu ya. Jadi memang menarik ya kalau topiknya tadi adalah bagaimana sebenarnya literasi digital yang paling krusial saat ini ya, ataupun juga menjadi fokus utama dari duta bahasa juga, bagaimana ketika media ini bisa difilterisasi, kemudian juga akhirnya tidak muncul nih komen-komen negatif misalnya, ataupun juga respon yang harusnya lebih bisa diimbangi dengan pemikiran terlebih dahulu ya. Nah, oke, kalau Rizda gimana nih? Kalau Rizda punya pandangan tersendiri nggak terkait dengan pemuda dan juga bagaimana dengan literasi? Sebenarnya hampir sama ya dengan Bang Yogi tadi. Sebenarnya kalau Rizda melihatnya di era saat ini tuh semuanya jadi lebih mudah. Seharusnya ini jadi peluang besar sih untuk pemuda-pemuda di era saat ini untuk lebih mengembangkan literasi. Karena kan dengan kemudahan yang didapat kita bisa memberikan informasi ini, bukan hanya menerima. Ya, kita kan punya kesempatan untuk memberikan juga. Jadi kita bisa mengenalkan budaya, mengenalkan Indonesia, mengenalkan bahasa juga melalui digitalisasi yang sedang ada saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi buruknya memang agak mengerikan ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya sebenarnya ini adalah peluang besar untuk pemuda yang ada di Indonesia saat ini. Jadi intinya juga kayak dua mata pisau lah intinya ya. Ketika memang bisa digunakan dengan baik, maka hasilnya juga akan positif. Tapi ketika disalahgunakan akan negatif seperti itu. Nah, menarik nih, kadang muncul pertanyaan di luar sana, mungkin termasuk teman-teman ataupun juga saudara anak muda yang nonton di rumah. Apakah memang menjadi orang yang paham literasi atau bahasa itu harus background-nya duta bahasa, atau background-nya harus anak-anak yang memang sastra gitu ya, ataupun juga mungkin pendidikan bahasa dan lain-lainnya? Menurut Bang Yogi gimana? Karena kabarnya dua teman kita di sini itu bukan background bahasa gitu ya. Mungkin dari Bang Yogi deh. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, latar belakang saya di bidang kesehatan. Nah, untuk literasi itu di HZ dan juga di Rizda dan pemirsa yang ada di rumah, kita berliterasi itu tidak hanya terfokus pada satu bidang gitu. Jadi literasi ini mencakup segala aspek ya, baik dari bidang kesehatan, kebahasaan, dan ekonomi, politik, dan lain sebagainya, itu mencakup satu literasi gitu. Nah, literasi inilah yang akan menjadi sama-sama kita kembangkan untuk bisa menggiatkan dan juga menambah nilai dari literasi itu sendiri. Nah, untuk di Jambi, di Provinsi Jambi, sebenarnya ada komunitas-komunitas yang tergabung dalam literasi, dan itu juga menjadi tergabung dalam satu forum atau ada forum pegiat literasi Jambi itu. Nah, di situ ada macam-macam komunitasnya, ada komunitas sehat, kemudian ada juga komunitas rumah baca kita, dan itu yang mengisinya adalah anak-anak muda yang mempunyai concern dan juga fokus pada bidang literasi. Nah, itu. Dan mereka juga yang tergabung di dalam komunitas-komunitas literasi itu tidak hanya mempunyai berlatar belakang di bidang kebahasaan. Mereka juga ada yang dari ekonomi, kemudian mereka juga ada yang dari bidang hukum, dan mereka fokus gitu untuk membangun literasi di Provinsi Jambi. Oke, kalau Rizda? Kalau Rizda sendiri sama ya, backgroundnya juga bukan dari kebahasaan tapi kesehatan. Cuma Rizda berpikiran gini sih Bang, ada satu kutipan yang selalu Rizda ingat itu adalah tidak ada satupun aspek kehidupan kita yang luput dari literasi. Jadi semua aspek kehidupan itu pasti menyangkut literasi. Kalau ditanya apakah kalau kita mau meningkatkan literasi harus backgroundnya kebahasaan, jadi enggak gitu. Karena semuanya itu pasti menyangkut literasi. Kalau Rizda sendiri kan backgroundnya kesehatan masyarakat ya. Jadi ketika mengedukasi nih masyarakat mengenai kesehatan yang baik, kadang kan kita tuh perlu berliterasi secara tepat. Nah, dari situ Rizda berpikir, oh ternyata dasarnya ini bukan hanya kesehatan, tapi cara kita menyampaikan, cara kita berliterasi nih itu harus diolah juga gitu. Jadi literasi itu penting untuk semua aspek kehidupan. Oke, berarti membantu ya untuk program dan juga profesi ya. Karena tadi background kesehatan, melakukan promosi kesehatan misalnya juga akhirnya harus bagus juga literasinya ya. Iya. Karena nanti kalau salah pemahaman masyarakatnya bingung ya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan literasi, ini kan mungkin awalnya mungkin tidak berkecimpung di literasi atau memang sudah dari kecil suka literasi. Nah, ini pertama kali pengalamannya, kenapa tertarik banget sih sama dunia literasi dari Pak Yogi gimana? Untuk literasi sendiri, saya baru mendapatkan pemahaman itu ketika SMA. Waktu itu pernah ikut suatu komunitas dan di sana membahas tentang literasi juga. Nah, ternyata
dari situ saya tahu gitu, ternyata hanya dengan menghitung uang saja itu sudah termasuk literasi gitu, literasi Dengan menghitung finansial. uang? Iya. Jadi ketika kita membelanjakan sesuatu dan membayarkan uang, itu sudah termasuk dalam satu aspek literasi finansial namanya. Kemudian ketika kita berhitung juga, misalnya kita di sekolah ada pelajaran matematika, kita berhitung itu juga termasuk literasi numerasi. Ketika bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk menghitung atau mengolah data, itu juga termasuk salah satu kemampuan literasi gitu. Nah itulah awal mulanya saya tahu bahwa literasi itu, oh ternyata ada literasi gitu. Dan literasi itu perlu kita ketahui dan kita cermati juga bahwa dalam suatu aspek kehidupan seperti di Rizda bilang tadi, kita tidak luput dari literasi gitu. Jadi tidak ada satupun kehidupan manusia di muka bumi ini yang luput dari bahasa, dan itu juga termasuk dalam cakupan literasi. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya aku masuk mata kuliah atau apa ya, matematika aja gitu ya, numerik dan lain-lain, ternyata juga belajar literasi di dalamnya belajar ya. literasi. Karena memang ada soal-soal yang mengecoh kadang ya, kalimatnya apa gitu. Kalau kita salah memahami kalimat juga salah hasilnya ya, seperti itu. Nah kalau Rizda gimana, Dak? Kalau Rizda Pengalamannya? sebenarnya dari kecil sebenarnya sudah tertarik di bidang literasi. Jadi dari SD itu sudah sering ikut lomba pidato, lomba menulis cerpen dan sebagainya. Cuma ketika kuliah coba berkecimpung, kayaknya lebih suka bidang kesehatan nih gitu. Jadi ketika menemukan sebuah komunitas tentang literasi itu tertarik untuk ikut karena rasanya seperti pulang ke rumah aja ya. Ya, pulang ke rumah. Rasanya seperti menemukan hobi yang lama gitu. Jadi akhirnya berkecimpung lagi di komunitas literasi Duta Bahasa pada saat sekarang. Oh, berarti memang sudah sering ikut lomba? Iya, dari dulu sih. Mungkin dari ini kan tadi dari Duta Bahasa ya. Mungkin boleh cerita nggak dulu di Duta Bahasa juara berapa, terus kemarin di nasional. Kayaknya ini perwakilan Provinsi Jambi kemarin ya dari nasional. Nah, dari Pak Yogi deh. Saya Duta Bahasa di tahun 2020, pada saat itu masih era Covid ya. Hmm. Mungkin Hazet juga ada di situ. Nah, saya alhamdulillah diamanahkan sebagai terbaik satu putra dan mewakili Jambi juga di tingkat nasional pada tahun 2020. Oh, oke, jadi memang itu puncak tertinggi terkait dengan apa ya, penghargaan terkait dengan literasi, atau Iya. sebelum-sebelumnya sudah sering banget untuk mengikuti lomba-lomba tadi seperti yang Rizda sampaikan. Mungkin tidak ke arah literasi tapi ke arah pemberdayaan masyarakat. Oh, pemberdayaan masyarakat. Katanya juga riset ya berarti. Yep. Riset ini juga berhubungan dengan literasi ya Iya, berarti semuanya ya. Nggak berhubungan jauh beda ya, literasi. pasti literasi juga gitu. Kalau Rizda? Ya, Rizda tahun kemarin ya, tahun 2023, alhamdulillah diamanatkan sebagai terbaik satu Duta Bahasa Provinsi Jambi. Jadi juga melanjutkan perjuangan ke nasional kemarin, pemilihan Duta Bahasa Nasional, dan di nasional kemarin dapat posisi harapan 3. Provinsi Jambi. Wow, keren ya. Berarti memang ini tidak diragukan lagi ya kemampuan literasinya ya, karena sudah teruji gitu ya. Karena kalau kita ini ya, mungkin biasanya teman-teman di luar seringnya mendengar adanya kalau di luar negeri itu ada TOEFL, IELTS dan lain-lain gitu ya. Ternyata ketika kita ingin mengetahui bagaimana literasi kita di Indonesia tuh juga sudah ada UKBI ya, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya UKBI itu apa? Mungkin ada yang masih asing gitu. Boleh, Bang? UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia gitu. Jadi itu sekelas TOEFL kalau di bahasa Inggris. Jadi itu adalah salah satu alat ukur atau uji ukur kita dalam untuk mengukur kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia. Nah, UKBI ini bisa teman-teman akses gitu secara pribadi maupun melalui kantor bahasa Provinsi Jambi. Nah, ini untuk misalkan teman-teman masih mahasiswa atau pelajar itu untuk UKBI gratis ya, Rizda ya. Iya. Untuk mahasiswa ada tarifnya juga, mungkin bisa dicek aja di laman Balai Bahasa jambi.kemdikbud.go.id, atau juga bisa menghubungi kami secara pribadi di Duta Bahasa Provinsi Jambi. Iya, di Instagram. Baik. Sebenarnya seberapa penting sih kita mengetahui ataupun juga kita memahami bahwa apa ya, diri kita ini perlu sekali menguji tadi UKBI, terus apa yang menjadi urgensinya. Tapi ditahan dulu ya Rizda ya sama Bang Yogi ya, karena kita akan break dulu, akan jeda terlebih dahulu karena mungkin udah penasaran ya, kenapa ya penting banget ya UKBI dan lain-lain. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Pembahasan kita masih terkait dengan literasi dan juga anak muda nih. Sebenarnya seperti apa sih urgensinya ketika anak muda itu harus menguasai literasi, kemudian juga harus melek literasi, atau sebenarnya kita tuh sudah berkecimpung tapi kurang dalam aja menggalinya. Itu memang sebenarnya apa yang akhirnya menjadi keuntungan dan keistimewaan. Tadi melanjutkan juga ada uji kemahiran berbahasa Indonesia atau KBI yang ini sudah tadi juga sempat nih kita baca bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini baru
mengajukan juga bahwa sudah ada pengakuan standar yang sama dengan TOEFL dan IELTS seperti itu ya. Nah, kalau menurut Rizda, sebenarnya kenapa sih kita harus tes UKBI kalau di Indonesia gitu, Rizda? Kalau untuk hal paling mendasar ya Bang, itu untuk mengukur kemampuan kita berkomunikasi sih. Jadi Rizda sendiri pas tes UKBI itu agak sedikit terkejut ya, karena kan UKBI ini yang disoalkan kan bahasa Indonesia. Ya kita sudah terbiasa lah bahasa Indonesia sehari-hari, tapi ternyata ketika melihat soal, ada sesi mendengarkan, sesi menulis, sesi membaca, ternyata tidak memahami konteks soalnya itu tidak semudah yang Rizda bayangkan gitu. Jadi ini penting sih untuk melatih, kemudian untuk mengukur sekiranya kemampuan kita dalam berkomunikasi, menangkap informasi itu sudah bagus atau belum gitu. Kalau untuk hal yang lebih pentingnya menurut Rizda ini sangat membantu untuk menaikkan bahasa Indonesia di mata dunia ya. Karena salah satu syarat untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional itu adalah bahasa Indonesia harus punya standar ukur. Jadi seperti bahasa Inggris kan ada standarnya IELTS, TOEFL. Nah, jadi kalau sudah punya standar ukur yang baku, itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi bahasa internasional. Makanya sudah ada UKBI ini. Kalau UKBI semakin dikenal, semakin banyak yang menggunakan, berarti bahasa Indonesia akan semakin mendapatkan nilai ini di mata dunia. Untuk selanjutnya mungkin kalau menurut Rizda lebih ingin harapannya tuh banyak stakeholder yang bisa membuat kebijakan yang mengikat ini untuk UKBI. Karena kan sampai saat ini mungkin ketergunaan UKBI itu belum terlalu belum terlalu marak. Mungkin ada beberapa beasiswa sudah yang mensyaratkan UKBI tapi tidak semua. Hanya ada beberapa gitu yang mensyaratkan harus memiliki nilai UKBI. Atau mungkin bisa dijadikan syarat kelulusan atau apa. Jadi ada keinginan gitu masyarakat untuk melakukan tes UKBI ini. Baik, berarti sejauh ini memang belum ada keterkaitan seperti itu ya, atau belum ada peraturan yang merata? Sebenarnya peraturannya ada, tapi menurut Rizda peraturan dari Permendikbud itu belum mengikat gitu. Jadi isinya tuh lebih kepada himbauan atau anjuran. Tapi tidak ada mungkin nanti diperbaiki ya Bang kalau ada sedikit kesalahan. Tapi tidak ada aturan yang memaksa ibaratnya untuk untuk melakukan tes UKBI ini gitu. Nah, makanya itu dari kantor bahasa Provinsi Jambi sendiri itu sudah gencar untuk melakukan berbagai diseminasi kepada stakeholder gitu di Provinsi Jambi. Dan itu giat dilakukan tiap periode. Baik, berarti memang sangat penting ya pengikatan aturan ini sehingga memang anak muda ini sendiri harus melek dan harus belajar untuk mencintai literasi gitu ya. Sebenarnya ketika kita mencintai dan juga memahami literasi secara dalam, apa sih keistimewaan yang diperoleh sejauh ini deh dari pengalaman pribadi Bang Yogi dan juga Rizda? Mulai dari Bang Yogi. Kalau dari saya pribadi, mungkin saya jadi lebih percaya diri gitu ketika menggunakan bahasa Indonesia, ketika saya sudah tahu, oh ternyata nilainya segini gitu. Dan itu juga bisa menjadi semacam acuan kita ya Rizda untuk membantu dari segi penulisan. Misalnya kita diminta untuk menulis sesuatu, artikel atau esai atau jurnal, kita menjadi lebih paham tentang tata cara penulisannya gitu. Dan juga di UKBI itu kan ada seksi mendengarkannya. Mungkin kita bisa jadi lebih fokus untuk mendengarkan lawan bicara dan lain sebagainya seperti itu. Oh, berarti ada dampak positif yang lebih banyak juga ya ketika kita mengetahui berapa nih taraf kemampuan kita secara kaidah kebahasaan. Karena kan mungkin secara berbicara sehari-hari tidak terlalu terukur, tapi ketika untuk secara teks akademik dan lain-lain juga membantu gitu, apalagi dunia pekerjaan ya. Nah, kalau Rizda gimana? Memang keistimewaan apa nih yang Rizda peroleh tadi? Mungkin secara promosi untuk pekerjaan dan lain-lain. Di luar dari itu apa lagi? Mungkin lebih kemarin sih yang sangat terasa membantu ya pada saat penyusunan tugas akhir ya. Jadi karena kita kan diharuskan menulis artikel ilmiah, jadi lebih terarah gitu, lebih mudah karena sudah tahu kaidah-kaidah yang tepat. Gitu. Tidak sering direvisi sering direvisi ya. Jadi ada istilahnya udahlah nih udah paham anak ini ya gitu. Jadi tidak terlalu merevisi substansi dari literasi tapi lebih ke substansi dari risetnya ya berarti ya. Wah keren ya memang. Jadi memang harus mulai mencintai kaidah dan juga penulisan seperti itu ya, melek ya. Contohnya sederhana kayak kata terima kasih ya. Mungkin banyak yang bilang terima kasih spasi harusnya, tapi ada yang digabung gitu kan. Betul. Itu hal-hal yang mungkin sederhana tapi perlu dimelekin gitu ya Bang. Nah, terkait dengan hal itu Bang, kita ngelihat nih anak-anak muda tadi di awal Abang udah bilang ada literasi digital, ada numerik, kemudian membaca, kemudian iklan pun juga ada literasi dan lain-lain. Nah, saat ini kan kalau kita melihat pola gitu ya, Indonesia ini kan memang beragam, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada anak-anak muda yang istilahnya tidak bisa memahami konteks dari tulisan sehingga memang mudah terbakar isu bohong atau berita bohong dan lain-lain. Itu bagaimana sebenarnya harus menyikapinya Bang? Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu
itu tidak bisa diselesaikan hanya dari satu pihak gitu. Itu kita perlu berkolaborasi bersama dalam satu kegiatan, misalnya di Duta Bahasa sendiri kita ada yang namanya Kerida Bahasa, dan itu juga terjun langsung ke masyarakat, khususnya generasi muda. Kalau di tahun 2020 ada beberapa kegiatan, dan itu juga salah satunya kegiatan yang fokusnya ke media sosial. Apalagi itu waktu itu masih zaman-zaman COVID ya, masih ada pembatasan sosialnya. Jadi kita bergerak di media sosial bagaimana caranya mengedukasi anak-anak muda, khususnya di media sosial untuk mau untuk lebih menjaga kalau bisa dibilang kita harus mengedukasi mereka secara daring, walaupun pada saat itu tidak bisa bertatap muka secara langsung. Setidaknya apa yang kita informasikan di media sosial itu bisa mengedukasi mereka dan membawa dampak positif sendiri gitu. Dan salah satu kegiatan lagi mungkin kita bisa bersama-sama membuat kegiatan dengan anak muda, dan itu fokusnya ke berita hoax. Misalnya kita membuat konten bersama, dan dari konten itu mungkin kita bisa menyebarkannya di media sosial, dan itu juga bisa menginspirasi orang-orang lain untuk ternyata kalau kita seperti ini itu bisa menyebarkan berita bohong gitu. Ternyata kalau misalnya kita hanya melihat dari satu sisi, kemudian kita tidak memfilterisasi, kemudian kita menyebarkannya kembali, itu termasuk dalam berita bohong gitu. Dan mungkin hal seperti itu bisa kita lakukan walaupun kecil, tapi itu bisa berdampak bagi orang lain. Baik, kalau Rizda gimana, Dak? Mungkin hampir sama ya Bang ya tadi, kalau masalah berita hoax, berita bohong itu tidak bisa diselesaikan sendiri gitu, tapi perlu kesadaran dari pemuda-pemudanya sendiri. Cuma mungkin itu tadi salah satu manfaat dari literasi ya, ketika kita sudah memiliki tingkat literasi yang tinggi, kita tuh akan lebih sulit untuk langsung percaya pada sebuah berita. Apalagi kan sekarang ini lagi zamannya berita-berita clickbait ya, apa sih istilah bahasa Indonesianya itu yang judulnya apa, isinya apa beda, gitu kan, hanya untuk menjaring pembaca saja gitu. Nah, kalau misalnya pemuda-pemuda sekarang sudah sadar pentingnya literasi, mereka pasti akan lebih mencari tahu dulu nih kebenaran dari berita, baru mengambil kesimpulan gitu. Tidak melihat dari judul saja, tapi juga dari isinya. Itu sih. Dan untuk meningkatkan kesadaran itu yang PR besar untuk saat ini. Makanya perlu banyak pemuda-pemuda yang peduli tentang literasi. Jadi bisa menggait pemuda-pemuda lain untuk ikut peduli juga. Baik, nah kita kan biasanya juga nih terkait dengan literasi, kebiasaannya juga menggunakan bahasa yang mungkin asing seperti itu. Misal contoh laundry. Laundry itu sebenarnya ada bahasa serapannya juga ya, penatu gitu ya. Nah, ketika kita istilahnya membiasakan diri kan kadang kamu terlalu lebay menggunakan bahasa Indonesia, terlalu formal dan lain-lain. Sebenarnya gimana sih supaya kita bisa memberikan kebiasaan nih bahwa kita nih punya loh bahasa-bahasa yang sudah dipatkemkan gitu loh secara KBBI dan lain. Menurut Bang Yogi gimana, Bang? Nah, kalau ini sering ya sudah kita temuin ya. Jadi ketika kita berbicara lebih formal, lebih baku, itu dibilang lebay ini, seperti itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada namanya istilah campur kode. Campur kode atau istilahnya bahasa Jaksel seperti itu. Hal-hal yang dicampur seperti itu. Nah, kalau untuk seperti itu kan menurut saya pribadi itu adalah sebuah kebiasaan yang sebenarnya kalau itu dibiasakan itu menjadi sesuatu hal yang sesuatu hal yang biasa gitu. Mungkin ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, ya kita mengedukasinya lebih itu lagi ya. Mungkin lebih ke mengenalkan dulu sih. Kita mempraktekkan mengenalkan dulu. Jadi ketika kita mengenalkan istilah-istilah yang mungkin asing bagi mereka, mereka akan menjadi lebih tahu. Kemudian mereka penasaran apa artinya. Kemudian di kemudian hari mereka akan mencari tahu, kemudian mereka akan mengaplikasikannya seperti itu. Sebenarnya. Ya, karena tadi menarik juga kan di awal sebelum pembahasan ini tadi ada Bang Yogi bilang kerida. Sebenarnya kerida mungkin masih ada yang bingung. Kerida itu apa, Bang? Kerida itu artinya olah, tindakan atau kegiatan gitu. Jadi semacam kegiatan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Berarti program seperti program kerja ya, kerida bahasa berarti program kerjanya milik bahasa gitu ya. Oh, menarik ya ketika ada bahasa-bahasa yang Indonesia banget itu sebenarnya ketika kita dengar, ini keren gitu ya bahasa. Jadi bandingkan bilangnya proker, mungkin program kerja itu salah satu yang secara bahasanya benar gitu. Mungkin ada yang nama to do list misalnya gitu kan. Ini lebih mending ya mungkin kerida gitu ya. Nah, kalau Rizda gimana tadi menanggapi bahwa mungkin ada respon yang muncul
dari apa ya, teman-teman gitu, anak-anak muda ketika nongkrong dan lain-lain. Tapi apakah memang harus memaksakan kamu berbahasa ini atau ada memposisikan ketika di sini, di sini, tapi ditahan ya? Masih ditahan, masih ditahan. Kalian langsung ngomong Belum nih. dong, masih ditahan. Karena kita masih akan berdiskusi lagi pemirsa dan juga saudara bagaimana sebenarnya anak muda ini bisa mulai melek dan juga harus mulai mencintai nih literasi yang punyanya Indonesia bahkan. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait dengan anak muda dan juga bagaimana terkait dengan literasinya. Dan tadi terakhir Rizda dari Bang Yogi juga udah menyampaikan memang ada momen di mana campur kode ini menjadi kebiasaan gitu ya. Kalau istilahnya jaksel gitu, bahasanya dicampur bahasa Inggris, bahasa gaul, terus bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya. Sebenarnya mungkin secara penggunaan negatif ya, karena bisa jadi kebiasaan. Tapi kapan sih sebenarnya Rizda kalau kita melihat kapan harusnya memang kita tuh menggunakan bahasa yang formal, kapan seharusnya kita gunakan bahasa yang memang sesuai dengan kaidah, kapan harus campur kode dan lain-lain. Apakah boleh gitu atau ada kiat-kiatnya sendiri kalau dari Rizda? Kalau Rizda sendiri sih memandangnya ya Bang, campur kode ini sebenarnya adalah hal yang lumrah tapi tidak untuk dilumrahkan gitu. Jadi lumrah ketika kita berbicara kadang kita lupa sebuah kata, terus kita malah ingatnya dalam bahasa lain gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar terjadi karena ketika berbicara kan kita ini ya tidak direncanakan ya, tidak dihafal gitu. Jadi mungkin ada salah satu titik kita lupa nih, oh kita ingatnya bahasa asingnya gitu. Jadi tersebut gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar terjadi. Tetapi ketika itu diwajarkan, dilebih-lebihkan atau disengaja, itu yang akhirnya jadi merusak nilai dari bahasa Indonesia itu gitu. Jadi kalau memang sudah campur kodenya dibuat-buat gitu kan atau dibiasakan, itu sih yang tidak baik kalau menurut Rizda. Dan untuk bahasanya mungkin sebenarnya bahasa-bahasa gaul itu cukup membantu, kalau menurut saya cukup membantu menambah ragam cakapan, menambah kosakata di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kan memang kosakata di KBBI itu diperbaharui setiap 6 bulan sekali ya, kalau tidak salah ya Bang. Jadi memang ditambah gitu. Dari saat ini sudah berapa ratus ribu lebih gitu, Rizda lupa juga untuk jumlahnya, tapi memang dia setiap tahun bertambah. Dan bahasa-bahasa gaul ini sebenarnya cukup membantu untuk menambah variasi dari KBBI tadi. Cuma memang tadi penggunaannya. Kalau penggunaannya salah, penggunaannya di tempat yang tidak tepat, itu yang tidak baik gitu. Jadi memang kalau kita lagi nongkrong, lagi ngobrol sama teman ya tidak apa-apa gitu menyebutkan beberapa bahasa gaul. Saat tidak dibuat-buat tadi ya, kayak disengaja gitu, nggak boleh. Tapi kalau memang untuk lingkungan non formal tidak masalah sih kalau menurut Rizda. Tapi kalau untuk lingkungan-lingkungan yang formal, rapat-rapat penting, presentasi di depan kelas, itu penting sekali sih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, berarti memposisikan diri. Apakah ini terkait dengan Trigatra Bangun Bahasa, Bang Yogi? Iya, betul. Seperti apa Bang Yogi Trigatra Bangun Bahasa ini sebenarnya? Trigatra itu ada 3 aspek ya, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, Trigatra Bangun Bahasa inilah yang harus kita sesuaikan baik dan benarnya. Jadi, bagaimana cara kita mengomunikasikan itu dengan baik, sesuai dengan situasi dan kondisi, dan benar sesuai kaidahnya, seperti itu. Baik, berarti ada 3 ya. Berarti kita sebagai anak muda ini harus memahami setidaknya 3 aspek atau Trigatra Bangun Bahasa tadi. Pertama bahasa Indonesia, diutamakan ya. Terus harus melestarikan bahasa daerah ya. Jadi jangan malu kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa daerah. Tapi kalau memang forumnya adalah bahasa daerah, silakan berarti ya Pak ya. Terus sama dengan bahasa asing. Bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi bahasa asing bahasa apapun. asing. Baik, berarti kalau misalnya bahasa kalbu masuk bahasa asing nggak Bang? Bahasa asing itu buat Bahasa apa ya? Bahasa yang lebih dalam gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misal dari teman-teman Duta Bahasa ini sendiri, kan berarti ada forum Duta Bahasa seperti itu kan ya. Dan untuk tahun kemarin Rizda sudah sama Bang Yogi di 2020 ya, berarti kalau Rizda 2023. Dan tahun ini bakalan ada buka lagi pemilihan Duta Bahasa berarti. Pasti ya. Oh, pasti ya. Oh, gitu. Jadi Rizda akan meneruskan tahtanya. Oh, meneruskan tahtanya gitu ya. Karena nggak boleh lama-lama gitu ya. Jadi bakal ada pemilihan juga, dan mungkin untuk anak-anak muda yang masih menonton nanti penasaran juga ya seperti apa sih sebenarnya, dan jangan takut gitu untuk mencoba, karena tadi ceritanya dari Bang Yogi sama Rizda, teman-teman di sini tidak background-nya orang bahasa gitu ya, ataupun orang-orang dengan background pendidikan bahasa, literasi, sastra dan yang lain gitu. Nah, balik lagi nih, untuk menguatkan seperti itu, kan kita tadi sudah tahu nih anak muda dan lain-lain. Apakah program yang ditawarkan setiap tahun itu berbeda-beda? Kalau misal dari program tahunnya Bang Yogi tadi udah dapat tuh
ada zaman COVID menggunakan media sosial. Kalau di zaman Rizda gimana programnya kemarin, Dak? Kalau di zaman Rizda kebetulan kemarin programnya terkait ke banyak aspek ya. Karena Rizda dari kesehatan, jadi kemarin coba mengangkat dari sisi kesehatan juga, tapi tetap ada literasinya. Untuk tahun Rizda itu ada keridanya adalah Besana, Bank Sampah Pelestarian Aksara dan Kebudayaan. Jadi kita membuat sebuah bank sampah, waktu itu tempatnya di seberang, di Kampung Tengah. Kita mendirikan bank sampah, kemudian hasil-hasil sampahnya itu diolah menjadi produk-produk yang ada muatan aksara incungnya gitu. Jadi aksara di situ, incung, ya. salah satu aksara dari Kerinci berarti. Aksara ya? dari Kerinci. Ini aksara tertua ya kalau dari bahan aksara bacaan ya. tertua. Jadi itu yang jadi program yang digaungkan pada zamannya Rizda. Jadi memang bisa program berangkat dari mana saja gitu ya. Benar Karena tadi sekali. kata Bang Yogi bahwa program literasi itu bisa hadir dari ya numerik dan lain ya Bang ya. Nah, kalau misalnya gini Bang, kita kan balik-balik ini mulai ingin nih, mungkin ada teman-teman dan termasuk saya juga ingin mulai mencoba mencintai literasi, kemudian juga mulai mencoba untuk mudah melek nih harus mulai baca, udah mulai harus mengakses beragam hal. Ada nggak sih Bang tips and triknya Bang untuk kami-kami yang baru pemula untuk mengakses sesuatu gitu Bang? Mungkin untuk triknya atau tipsnya, ayo bergabung dulu dengan orang-orang yang mencintai dunia literasi. Mungkin bisa ikut forum membaca atau juga ketika ada perkumpulan atau forum-forum diskusi itu yang membahas tentang literasi, itu kita bisa nimbrung. Atau juga misalnya ada siaran langsung seperti ini, kita juga bisa mengikut menonton gitu. Terus juga kalau misalnya kita secara pribadi ingin membuat sebuah karya, entah itu puisi atau pantun atau apapun itu, mungkin kita bisa mencoret-coretnya di kertas terlebih dahulu. Mungkin dari kumpulan coret-coretan itu nanti akan membuat kita lebih membiasakan diri, oh ternyata bagus tulisanku gitu. Kemudian kita tunjukkan nih ke teman dekat misalnya, tulisannya bagus, terus diapresiasi sama mereka. Nah itu menjadi satu kepercayaan diri sendiri untuk kita lebih bisa untuk terbiasa lagi dengan dunia literasi seperti itu. Baik, berarti istilahnya membiasakan diri gitu ya, mencoba untuk menulis dan menuangkan apa yang ada di pikiran. Itu versinya Bang Yogi. Kalau versinya Rizda apa? Kalau versi Rizda mungkin dari hal yang paling sederhana ya. Kalau Rizda pribadi untuk suka di dunia literasi itu berawal dari kecintaan baca novel aja. Dari suka baca novel, kemudian akhirnya ikut komunitas-komunitas tentang literasi yang akhirnya ikut jadi ketagihan gitu. Kalau udah berkecimpung di situ tuh akhirnya senang tambah suka dengan literasi gitu. Baik, berarti tambah senang tambah suka gitu. Nah, kadang kan ada juga teman-teman di luar sana, aduh kayaknya sulit nih harus membagi waktu, mengakses A, B, C dan lain. Gimana sih cara teman-teman bisa memanajemen waktu? Mungkin jadi juga pembelajaran untuk kita-kita nih, ketika harus manajemen, ketika literasi program, terus juga harus ada hal-hal yang dikerjakan. Gimana kalau Bang Yogi sejauh ini? Kalau saya dipetain dulu. Oh, dipetain. Kalau di gawai atau di HP itu ada catatan, itu saya perinciin dulu kegiatan apa saja yang mau dilakukan besok hari gitu. Jadi malamnya itu saya buat listnya dulu, kemudian besoknya baru kalau misalnya ini nggak sempat atau misalnya ini nggak memungkinkan untuk dilakukan, itu saya coret seperti itu. Mungkin dari hal-hal seperti itu, hal-hal keseharian kita itu bisa kita buat dulu notes-nya di catatan seperti itu. Baik, berarti dicatat dulu ya prioritasnya apa gitu. Jadi nggak capek karena ngelihat teman-teman tadi malam habis pulang dari program terus sampai lagi di sini untuk membahas kebahasan, saking secinta itu dengan bahasa gitu ya. Kalau Rizda gimana manajemen waktunya sejauh ini? Hampir sama sih Bang. Jadi lebih dipetakan waktunya. Jadi karena kita kan kadang punya beberapa kegiatan dalam satu hari. Jadi dipetakan aja mana yang sangat penting, yang darurat, yang harus dihadiri. Karena juga kalau dipaksakan semuanya tidak mungkin. Jadi lebih seperti memetakan mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang nanti gitu. Baik. Tapi kalau misalnya kita udah hobi atau punya kecintaan yang besar terhadap itu Iya sih. tanpa prioritas itu kita udah langsung gitu masuk ke situ. Gitu. Berarti istilahnya unconditional Meluangkan love gitu ya. unconditional love, Unconditional love ketika sudah mencintainya itu lebih dalam dan deep banget gitu ya. Istilahnya angin, badai, puting beliung, tanah longsor, Iya, capek tsunami dan pun lain semuanya tetap nggak ya. akan mempengaruhi untuk sampai ke situ ya. Aduh dalam banget ya Bang Yogi, ini puitis ya. Nah, ini juga menarik nih Bang. Ketika kita membahas literasi ya tidak jauh-jauh tadi ada istilahnya literasi membaca dan lain. Mungkin ada nggak sih tips juga nih untuk teman-teman ketika sebenarnya tuh perlu nggak kita membaca gitu loh, mengakses misalnya membaca buku per hari harus berapa dan lain untuk mulai meningkatkan. Dan biasanya kan ada, gimana ya cara memulai, dari buku mana, dari bahan mana gitu. Ada nggak Bang rekomendasi untuk memulai membaca deh Bang, memunculkan niat gitu? Mungkin kita perlu menemukan satu buku yang benar-benar kita suka. Karena dari satu buku itu nanti kita akan terus membaca buku lainnya seperti itu. Temukan dulu satu buku, maka kalian akan menemukan buku-buku lain yang akan kalian baca nanti.
gitu. Berarti sama kayak nonton ya, satu Iya. movie gitu ya, satu series, nanti kebablasan dengan series-series Iya. yang lain gitu ya. Tapi nonton juga salah satu Salah membagikan satu literasi ya, Bang memperhatikan ya? literasi. Jadi bisa banyak literasi juga ya. Kabar-kabar nih suka literasinya bahasa Mandarin ya, Bang Yogi lagi Ya, saya update. penggemar drama Cina. Drama Cina. Oke. Kalau Rizda gimana ada tips and triknya ada untuk mulai berani membaca buku deh? Iya, sama sih. Jadi kita harus menemukan satu buku yang memang kita sukai gitu. Dulu Rizda juga tipe orang yang lihat buku tuh capek ya gitu. Apalagi kalau sudah tebal ya. Apalagi yang tebal gitu. Tapi ada ketemu satu buku novel fantasi pada saat itu yang bikin bacanya tuh bahkan pernah Rizda baca sampai subuh gitu. Saking serunya gitu kan. Setelah menemukan buku itu akhirnya mencoba buku-buku lain gitu. Berarti memang ketika membaca, saya juga merasakan dulu saya suka baca buku awal-awalnya. Ketika membaca novel, misalnya salah satu novel yang paling favorit dulu saya itu Harry Potter. Ya, penulis J.K. Rowling kan. Itu kita bisa imagine ya, atau mengimajinasi gitu ya. Memang sedalam itu ketika kita memang mau membaca gitu dan juga menulis dan lain-lain. Nah, sejauh ini ada nggak sih Bang untuk anak-anak muda di Jambi ini meluangkan atau ada wahananya nggak sih ketika ingin meluapkan tadi misalnya ada tulisan, coretan dan lain-lain, gimana tuh Bang? Ya, kalau untuk anak muda di Jambi tuh banyak sekali sebenarnya wahana yang bisa diakses ya, atau kita bisa terjun ke dalamnya. Salah satunya Kantor Bahasa Provinsi Jambi itu juga banyak sekali program-program yang di bidang itu, di bidang literasi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk ikut serta di dalamnya. Kemudian dari Duta Bahasa juga itu banyak sekali program-program literasinya. Kami juga di tiap minggu ada di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD itu ada pojok baca yang bisa teman-teman ikuti. Di situ juga ada komunitas-komunitas literasi lainnya yang bisa teman-teman bergabung. Ada pojok bacanya juga dan mungkin itu bisa menambah satu kebiasaan dan lingkaran relasi gitu untuk sesama pecinta literasi. Mana tahu teman-teman yang tadinya belum mencintai literasi ketika bergabung bersama kami dan mereka itu akan menjadi wah, cinta pada pandangan kesekian gitu. Kesekian ya, bukan Pertama pertama. Aduh, berarti ada ya wahananya ya kalau misalnya ingin mengakses di Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Mobil tadi ya, di CFD misalnya. Kalau Rizda nih kan saya melihat bahwa Duta Bahasa ini tidak hanya terkait dengan teman-teman yang punya kemampuan, tapi juga merangkum teman-teman dengan keterbelakangan atau disabilitas. Salah satunya adalah bahasa isyarat juga menjadi salah satu bahasa atau literasi ya yang disimbolkan. Nah, ini seperti apa sebenarnya sejauh ini untuk menarik teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang punya keterbatasan pun bisa juga ikut gitu. Iya, nah untuk bahasa isyarat ya, untuk Duta Bahasa sendiri punya krida ya Bang ya. Bahasa isyarat itu namanya Samba, Sasmita Bahasa. Jadi memang kita belajar bahasa isyarat kemudian merangkul teman-teman yang tidak Teman-teman tuli itu ya, teman-teman tuli untuk bergabung bersama untuk membuat sebuah karya. Waktu itu kita sempat membuat sebuah video klip ya atau berbahasa isyarat. Ya, video klip berbahasa isyarat gitu. Jadi memang kalau dari segi bahasa isyarat ada program tersendiri seperti itu. Dan itu kolaborasinya juga sama Gerkatin dan juga teman-teman tuli. Nah, sistemnya itu kita tidak mengajarkan kita sendiri yang mengajarkan tidak, tapi teman tuli yang langsung mengajarkan ke Duta Bahasa, kemudian kita merangkul anak-anak muda untuk bersama-sama belajar bahasa isyarat seperti itu. Dan ini juga dari Duta Bahasa sendiri sudah banyak sekali melahirkan juru bahasa isyarat. Juru dari JBI berarti, juru bahasa isyarat. Keluaran dari program Samba itu. Berarti kalau misalnya ingin menggunakan atau mengakses JBI ini sendiri dari teman-teman Duta Bahasa juga bisa seperti itu ya. Kalau untuk ada forum-forum internasional atau forum-forum yang memang membutuhkan bahasa isyarat gitu ya. Wah, keren banget ya memang ya, karena balik-balik kalau kita nih bahasa itu luas gitu ya. Kode juga itu sebuah bahasa gitu ya dan lain-lain. Nah, ini juga terkait dengan bahasa dan juga program-program yang sudah dihadirkan. Rencananya, wacana kedepannya apalagi sih program yang mau dihadirkan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi, Bang Yogi? Sejauh ini mungkin kami akan fokus ke pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan mungkin apa kegiatannya ditunggu saja nanti sembari kita menemukan dan menjaring duta bahasa yang baru di tahun 2024. Baik, sebenarnya seberapa penting sih Rizda kita istilahnya menemukan duta bahasa terus harus dari anak muda dan lain-lain? Kenapa harus ada terus pemilihan duta bahasa ini, urgensinya? Urgensinya pasti untuk meningkatkan semangat generasi muda juga. Kalau misalnya menurut Rizda tonggak dari literasi ini ya anak muda. Kalau misalnya anak mudanya tidak peduli, pasti literasinya akan semakin rendah gitu. Jadi penting sekali untuk kita menemukan sosok anak muda yang bisa menarik anak muda lainnya untuk ikut
lebih peduli terhadap literasi. Karena kan sosok dari duta bahasa ini nanti yang akan dilihat anak-anak muda lain di luar sana yang akhirnya ingin mencontoh gitu. Jadi sebenarnya ada beban yang cukup berat ya, karena harus menjadi contoh yang baik gitu di bidang literasi. Berarti menarik teman sebaya juga ya. Nah, kalau Bang Yogi gimana Bang? Urgensinya kenapa harus ada terus duta bahasa ini ke depannya Bang? Sesuai namanya ya, duta bahasa penggerak literasi. Jadi Badan Bahasa itu sudah mengamanahkan kepada duta bahasa untuk bersama-sama merangkul anak muda untuk ikut serta menyosialisasikan bahasa Indonesia dan segala aspek yang di dalamnya. Bahasa daerah, kemudian juga bahasa asing, misalnya ada program BIPA seperti itu. Dan dari duta bahasa inilah yang nantinya mereka akan menggerakkan dirinya sendiri, kemudian orang-orang di lingkungan sekitarnya, di rumahnya, kemudian adik-adiknya, kakak-kakaknya, ataupun teman-teman di lingkungan sekolahnya atau kampusnya. Dan nanti duta bahasa ini yang akan menjadi pionir gitu. Oh ternyata dengan duta bahasa kita bisa membuat manfaat yang tidak perlu besar, kecil saja, tapi itu bisa membantu diri kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan sebenarnya kita tidak harus fokus kepada duta bahasa. Dengan kita membantu, kemudian juga kita ikut serta, itu juga sudah membantu menjadi penggerak literasi sebenarnya. Gitu. Baik, berarti salah satunya duta bahasa ini adalah wadah gitu ya. Dan banyak cara sebenarnya untuk teman-teman ini sendiri. Tidak harus duta bahasa, tapi duta bahasa lah yang menggerakkan orang-orang di sekitarnya gitu untuk ikut serta dalam menyosialisasikan bahasa Indonesia. Baik, berarti ini proses pemilihan duta bahasa masih berlangsung atau sudah selesai untuk tahun ini? Masih berlangsung. Masih berlangsung. Dan sudah dibuka atau sudah sampai dibuka kapan? Sampai tanggal 18 Maret. Bulan ini. Sampai 18 Maret bulan ini masih ada kesempatan ya kalau misalnya ingin bergabung dan juga mendaftar gitu ya. Dan kita akan tahan dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita masih akan ngobrol juga saudara dan pemirsa terkait dengan bagaimana sih sebenarnya duta bahasa ini ke depannya, dan program-program menarik yang ditawarkan usai jeda masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa pembahasan kita saat ini sudah berada di penghujung atau segmen terakhir, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi, juga edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan literasi ini sendiri, mulai dari permasalahannya seperti apa, bahwa memang banyak ya aspek-aspek yang dinilai dan juga akhirnya sampai di ujung. Nah, mungkin ada nggak sih pesan, kesan, ataupun juga closing statement atau penyampaian terakhir yang ingin disampaikan ke penonton? Mungkin teman-teman pemuda-pemudi yang seumuran dengan teman-teman juga yang tertarik nih dengan dunia literasi. Silakan Bang Yogi. Terima kasih Hazet. Untuk teman-teman semua generasi muda yang ada di Provinsi Jambi, kita sebagai anak muda itu tidak bisa hanya fokus untuk sekadar ikut-ikutan gitu. Jadi misalnya ada tren baru kita ikuti, tidak seperti itu. Jadi kita sebagai anak muda harus punya kepekaan terhadap diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi ketika teman-teman punya minat di dalam pemberdayaan masyarakat, teman-teman bisa mengembangkan itu, bagaimanapun caranya teman-teman bisa mencarinya. Banyak sekali wadah atau wahana yang bisa kita dapatkan. Di Duta Bahasa sendiri, menjadi Duta Bahasa itu bukan sekadar samir semata ya Rizda. Jadi kita punya banyak sekali input atau juga masukan atau juga pengalaman, baik itu relasi dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak hanya sekadar menjadi duta, tapi juga kita membawa dampak bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita dengan program-program yang mungkin bermanfaat, walaupun kecil tapi berdampak bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu, teman-teman sebagai anak muda harus lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar, diri teman-teman, dan untuk literasi yang lebih maju di Provinsi Jambi. Wah, luar biasa. Jadi harus peka ya salah harus satunya. peka. Peka ya. Peka atau peka? PK. PK ya sebenarnya. Aduh, ini ribet ya kalau udah literasi. Oke deh, silakan Trisda. Oke, kalau Rizda sendiri ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih peduli ya dengan literasi, karena menurut Rizda ada banyak sekali anak muda di luar sana yang sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa nih untuk meningkatkan literasi, untuk menginfluence, untuk menarik perhatian pemuda-pemuda lain untuk di bidang literasi. Tapi banyak juga di antara yang memiliki kemampuan itu tidak berani untuk menunjukkan kemampuannya. Karena Rizda sendiri adalah salah satu dari mereka mungkin dulu. Jadi perlu sekali teman-teman untuk berani mencoba, berani untuk peduli. Karena ketika kita punya sesuatu tapi tidak kita keluarkan, ya orang lain tidak akan tahu gitu kan. Ketika kita sudah mencoba, nanti kita akan
melihat gitu bahwa ternyata kita bisa ya gitu. Jadi harus dicoba dulu untuk teman-teman semua yang punya kepedulian, yang punya minat di bidang literasi, harus dicoba untuk dikembangkan dan ditunjukkan. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bang Yogi sudah hadir pada hari ini dan juga Rizda yang sudah berbagi cerita juga bersama kami di sini, dan kita kira punya banyak istilahnya pemahaman baru, kemudian juga poin-poin menarik nih terkait dengan bagaimana sebenarnya anak muda ini juga harus mulai mencintai, karena seluruh aspek dalam kehidupan kita terkait dengan literasi ya. Apapun itu, jadi mengembangkan literasi juga meningkatkan keistimewaan diri, karena banyak poin-poin menarik ketika kita berani mencoba dan berani mengambil peluang. Yang paling penting tadi kata Bang Yogi apa? Cintai apa yang sedang dilakukan, maka seluruhnya akan terasa ringan. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.